Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini. Di video kali ini seperti biasa kita akan merangkum sebuah alur cerita film horor yang berjudul Terowongan Rumah Sakit, yang mana film ini adalah film horor Indonesia yang pertama kali tayang pada tanggal 12 Maret 2009. Film ini menceritakan tentang kisah misterius di rumah sakit yang mana aktor utama dihantui dengan kejadian-kejadian aneh. Penasaran kan? Langsung saja kita mulai, tetapi jangan lupa untuk kalian like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Happy watching and intro. Awal mula film ini diperankan dengan aktor utama yang bernama Dinar. Dinar adalah gadis berusia 18 tahun yang dirawat di sebuah rumah sakit karena terkena penyakit asma yang telah diderita bertahun-tahun lamanya. Sudah 3 hari Dinar dirawat, tetapi cuma ada Dinar yang dirawat di ruangan ini, atau sesekali terlihat suster yang sekedar memeriksa Dinar ataupun menjenguknya. Perasaan sepi benar-benar dirasakan Dinar tanpa ditemani kedua orang tuanya. Ayah Dinar yang bernama Mordako sibuk mengurus bisnisnya di Eropa, sedangkan Mama Dinar yang bernama Laila sibuk dan hanya datang sekali waktu, itu pun hanya sebentar saja. Sesekali Dinar ditemani dan dijenguk oleh teman sebangkunya yang bernama Akila. Akila yang selalu membawakan makanan kesukaan Dinar walaupun harus sembunyi-sembunyi dari dokter ataupun suster. Tentu karena makanan yang dibawa Akila suatu pantangan bagi penyakit yang diderita Dinar. Setelah Akila sudah pulang, Dinar kembali ke ruangannya dan dia masih penasaran dengan apa yang terjadi semalam di kamar sebelahnya. Akhirnya, Dinar pun keluar dan pergi ke kamar sebelah dan mengintip dari jendela. Ternyata ada seorang ibu yang sedang menimang bayinya. Tiba-tiba Dinar dikagetkan oleh suster yang menepuk pundaknya dari belakang dan menyuruhnya untuk segera pergi. Suatu malam saat Dinar tertidur, kembali menahan rasa sakit yang benar-benar sangat sesak. Sudah 2 hari, Dinar tidak mengalami kambuhnya asma yang diderita Dinar. Namun pada malam ketiga, nafas Dinar tersengal-sengal. Saat suasana rumah sakit yang tampak sepi, Dinar terbangun dari tidurnya dan mendengar suara sepasang manusia yang ribut di sebelah kamarnya. Dinar lalu bangkit memastikan asal suara itu dan terdengar suara perempuan yang menangis dan suara laki-laki yang membentak wanita tersebut. Lalu tiba-tiba saja Dinar dikagetkan oleh suara tembok yang dipukul tepat di sisi telinganya yang ditempelkan di tembok untuk menguping kejadian di sebelah. Suara itu pun makin terdengar jelas dan terdengar juga perempuan itu meminta tolong. Dengan perasaan panik, Dinar pun langsung berlari menuju ruangan rawat di sebelah, tetapi Dinar tidak menemukan siapapun, bahkan ruangan itu pun tampak gelap. Semenjak itu, setiap malam Dinar mengalami hal yang mencengkam setiap malamnya. Kejadian itu pun diceritakan Dinar pada Akila tentang apa yang terjadi di rumah sakit ini. Akila yang merasa kasihan kepada Dinar karena tidak ada yang menemaninya saat malam. Akila pun berinisiatif memberikan sebuah teropong yang mana teropong itu sebagai teman Dinar supaya tidak menguping pembicaraan yang ada di sebelah kamarnya. Karena minggu depan Akila akan disibukkan dengan ujian semester, jadi Akila tidak bisa menjenguk Dinar setiap hari seperti biasanya. Nah, ini si Bimo. Bimo datang untuk menjenguk Dinar dengan penuh kejutan. Apalagi setelah Bimo tahu jika Dinar hampir 2 minggu lamanya dirawat di rumah sakit. Hari-hari di rumah sakit dilewati tanpa perubahan apa-apa bagi Dinar. Setiap hari, setiap pukul 1 malam selalu sesak nafasnya kambuh karena jam itulah waktu kelahirannya Dinar. Setiap kambuh, Dinar sesekali memainkan teropong yang diberi oleh Akila. Lewat teropong itu, tanpa disengaja Dinar melihat seorang perempuan yang sedang menggendong bayinya memasuki terowongan yang ada di lantai dasar. Tepatnya Dinar berada di lantai 2 rumah sakit, tampak sebuah lorong yang sepi dari penglihatan Dinar yang berjarak sekitar 50 meter.
Justru yang membuat Dinar ketakutan adalah teror ruang rawat sebelah yang terus menghantuinya. Apalagi setelah Dinar berhasil melihat ke dalam ruangan ruang rawat yang ada di sebelah. Dalam kegelapan, Dinar melihat sepasang manusia, yang satu usia matang sekitar 30 tahun dan satunya lagi seorang ibu muda yang sedang menggendong bayinya. Penglihatan ini membuat Dinar melakukan investigasi di rumah sakit yang sangat sepi. Tetapi anehnya, setiap Dinar menanyakan tentang ruangan di sebelah kepada suster, mereka selalu bilang dan meyakinkan Dinar jika di ruang sebelah tidak ada orang ataupun pasien. Dinar curiga jika para dokter dan suster rumah sakit tersebut merahasiakan peristiwa apa yang ada di ruang rawat sebelah. Hari-hari yang dilewati Dinar makin mencekam. Tampak jelas di wajah Dinar saat menceritakannya kepada Bimo. Tak semudah itu Bimo percaya, bahkan Bimo menganggap Dinar terjangkit stres karena penyakitnya yang juga tidak sembuh-sembuh. Sayang. Suatu ketika, Dinar kembali melihat ke arah lorong rumah sakit dengan teropong. Dinar melihat jelas orang yang sama dengan kamar sebelah, yaitu ibu muda yang sedang menggendong bayinya. Terowongan itu sangat gelap karena sama sekali tidak diterangi lampu sedikit pun, dan juga sangatlah sepi. Tak lama Dinar mengikuti ibu tersebut sampai akhirnya sampai di sebuah taman kecil di belakang rumah sakit. Karena Dinar merasa kepo dan penasaran, Dinar ingin mengetahui ada hubungan apa antara rumah sakit, khususnya ruang sebelah, dengan rumah tua yang penuh misteri itu. Karena Dinar melihat peristiwa yang sama antara kamar rawat sebelah dengan yang dilihatnya dengan peristiwa terowongan yang tak jauh dari rumah sakit. Teror-teror yang menakutkan pun mulai dihadapi si Dinar. Bahkan Dinar merasakan teror-teror arwah perempuan yang membawa bayi itu punya hubungan batin yang kuat dengan dirinya. Hal itu terbukti setelah Dinar tahu kematian papanya beberapa hari yang lalu. Kematian ayah Dinar yang penuh misteri, hal yang membingungkan bagi Dinar saat si Bimo dan Akila juga ikut menghilang dari kehidupannya. Dinar beranggapan jika Akila telah merebut Bimo darinya dan mereka sengaja menjauh dari kehidupan si Dinar. Padahal kenyataannya sangatlah berbeda. Itu kan yang kamu mau omongin sama aku. Ketika Akila menjenguk Dinar di suatu malam, saat penyakit asma Dinar kumat, ternyata penyakit Dinar bukanlah penyakit asma yang sebenarnya, tetapi Akila melihat sosok arwah perempuan yang sedang menindihi tubuh Dinar. Kejadian itu membuat Akila shock, begitu juga si Bimo yang melihat arwah perempuan yang menindihi tubuh Dinar. Dari pandangan Dinar, si babak tersebut merebut bayi yang sedang digendong ibu muda hingga terjadi penenggaran, dan ibu muda tersebut berusaha mempertahankan bayinya hingga si ibu terjatuh. Naluri kewanitaan Dinar ingin menolong sang ibu dan berlari keluar ruang rawat menuju terowongan. Saking penasarannya, siapa ibu muda yang selalu melewati terowongan rumah sakit tersebut. Mereka akhirnya berhasil menemukan jawaban tentang arwah perempuan yang masih bergentayangan itu. Ternyata arwah itu adalah ibu kandung dari Dinar sendiri. Flashback dari 16 tahun yang lalu saat Dinar masih bayi. Pada saat itu istri Pak Murtako, ayah Dinar, melahirkan dan bayi yang dilahirkannya pun meninggal. Karena ayah Dinar tidak tega mengatakan tentang kematian sang bayi pada istrinya, akhirnya Murtako berusaha mencari bayi lain untuk menggantikan bayinya yang meninggal dan untuk menghibur istrinya. Dari informasi yang didapat, ada seorang bayi yang baru keluar dari rumah sakit. Bayi itu adalah Dinar yang lahir tanpa bapak, dan ayah Dinar yang asli meninggal karena kecelakaan. Murtako menemui ibu kandung Dinar untuk meminta bayi itu sebagai pengganti bayinya yang meninggal. Ibu Dinar yang asli menolak memberikannya kepada Murtako hingga Murtako tega menghabisi nyawa ibu Dinar dan mengambil bayinya. Setelah semuanya terbongkar, maka Dinar baru sadar jika Murtako dibunuh oleh ibu kandung Dinar lantaran membalas dendam. Seketika itu Dinar baru sadar kalau nyawa ibunya atau istri Murtako juga dalam bahaya, karena ibu kandung Dinar pasti juga akan dibunuh.
Dinar dan Bimo langsung menuju ke rumah Dinar yang mana ibu Dinar sedang di rumah sendirian saat itu. Ibu Dinar yang sedang asik-asiknya mandi basah, maksudnya mandi biasa, dihantui arwah ibu kandung Dinar dan hampir saja dibunuh. Untungnya, Dinar dan Bimo tepat waktu dan Dinar langsung meminta ke ibu kandungnya untuk melepaskannya. Sontak, arwah ibu kandung Dinar kaget dengan kedatangan Dinar secara tiba-tiba dan akhirnya menghilang. Nah, cukup sekian rangkuman film kali ini. Jika dari kalian ada yang punya saran atau ada film favorit yang ingin direview atau dirangkum alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Cekap semantan, matur suwun.